Kebencanaan anomali bukan sekedar masalah perbuatan baik dan buruk dan akibat maksiat pada suatu kaum. Namun hal demikian hanya sebagai sumbu pemicu, karena lebih dari itu dan lebih tepatnya adalah perihal penataan sistem peradaban baru di atas kebenaran al-haq Tuhan, dan perihal keberadaan risalah dengan kemunculan keberadaan imam zaman yang tersebut entah siapa sebutannya pada masing-masing pemilik keyakinan, perihal pemurnian, penyelarasan, pembaharuan, dan tenggelamnya kebohongan, keculasan, kelaliman, kejahilian, kedoliman, runtuhnya topeng-topeng kepalsuan dan kepura-puraan di semua lini dan dimensi. Risalah kebenaran Tuhan yang telah ribuan tahun diabaikan, yang awalnya pada generasi awal, generasi pembuka, konspirasi untuk menutupi dan mendistorsi kebenaran sedemikian rupa. Sedang risalah yang menjadikan rasa hati nurani berfungsi menjadi penggerak roda dan bodi telah ribuan tahun diabaikan. Akibat ketakutan dan kekhawatiran bagi pemuja dan pemberhala nafsu ego kekuasaan, pemberhala dan penyembah berbangga-bangga pada kebanggaan, keakuan, keserakan dan ketamakan, pelaku-pelaku munafik dan fasik membuat konspirasi penyimpangan. Hal ini dilakukan akibat prasangka dan praduga mereka, dan akibat memperspektifkan pembawa kebenaran dilabeli berkarakter dan memiliki watak serta sifat seperti mereka, diprasangkai dalam unek-unek yang berada di dalam hatinya memiliki kehendak dan keinginan nafsu seperti mereka. Dan insya Allah saat ini adalah sangat titiwanci dimunculkan tatanan penataan dan peradaban baru, penataan ilahiyah, penataan kebenaran di atas kebenaran mutlaknya, dan tenggelamnya segala bentuk dan wujud kepalsuan, kepura-puraan, keculasan, dan kebohongan, dan perilaku-perilaku pembenaran. Terekam di dalam Quran surat 59, surat Al-Isra 59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati ila an kadzdzaba bihal awalun wa ataina samudanna fatamu basyratan fadulamu biha wa ma nursila bil ayati ila tahwifa. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk menampakkan, mengutus kepada umat manusia keberadaan kebenaran dengan tanda-tanda keberadaannya, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan, diingkari oleh orang-orang dahulu. Padahal telah diberikan tanda atau sinyal itu kepada mereka supaya mereka tidak kosong dari keberadaan kebenaran akhirnya, supaya tetap dalam dimensi kehidupan, dalam ridho fadl dan rahmatnya serta ampunannya, supaya mereka tetap dapat meminum susu kehidupan yang jelas-jelas dapat mereka lihat dan rasakan. Namun mereka berpaling dan menolak keberadaan sinyal atau tanda-tanda itu. Maka saat ini, waktu ini, mulai sangat-sangat ini detik, dimulailah kehancuran dan azab bagi mereka yang abai, menolak, mengingkari ayat-ayat keberadaan kebenaran Tuhan itu. Kebenaran itu ditandai bagi pelakunya dalam ikatan fakta aku bersaksi. Kedua, berada dalam keadaan, kesadaran, hakikat kehidupan, dan dalam dimensi menuju kepastian alamat arah dan tujuan, dan menjadikan seseorang dalam kesadaran visi dan memiliki visi konkret realitas fakta kehidupan, bukan visi dan misi yang dirumuskan oleh akal pikiran manusia, hasil opini, wawasan, wacana manusia, bukan, namun visi batin yang menjadikan rasa hati nurani berfungsi karena ada kehadiran Dia, diri Tuhan yang al-ghaib, yang Allah namanya, mutlak keberadaannya, dan menggerakkan roda kehidupan berdunia, dan menjadikan seseorang mengetahui dan mengenali panggilan jiwanya, menjadikan seseorang berada di dalam kesadaran sang pemilik energi, mengenali sang pusat energi, sang penggerak kehidupan, sang pemilik mutlak program. Manusia menjadi sadar sebagai sang pelaksana program utama. Dia dan al-ghaib, diri Tuhanlah yang sebenarnya sang pemilik program.
bahwa semua amanah mengalir kepada Dia, kembali kepada Dia, dan amanah adalah sesuatu yang asalnya dari Dia, maka dikembalikan kepada Dia. Yang padahal jika tanpa berfungsinya rasa hati nurani, maka kecerdasan kehidupan manusia menjadi tumpul, bahkan tidak berfungsi, dan menjadi manusia yang bergerak dan beraktivitasnya hanya duga-duga dan dalam dimensi tafsir, dan menjadi manusia pura-pura dan menjadi berada di dalam keraguan dalam hidup. Seseorang bisa memiliki wawasan garam, beropini perihal garam, membaca kandungan-kandungan garam, membaca susunan dan struktur garam, kemudian berbicara perihal garam, sehingga seseorang ini dapat disebut orang yang bisa berbicara perihal garam. Namun yang dibutuhkan oleh sang pemilik semesta dan yang memiliki pengaruh membentuk kepribadian dan berada di dalam kesadaran, karakter, dan sistem kehidupan adalah mengenal. Yang dibutuhkan adalah yang mengenal garam. Yang dibutuhkan adalah Tuhan, adalah ikatan mengenal Tuhannya, mengenal jati diri fitrah manusianya, maka mutlak mengenal Tuhannya. Carilah yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhan itu, sehingga di dalam rasa hati ada kehadiran Tuhan. Seseorang yang hanya membaca dan mengerti garam, dan dari hasil bacaan, dari hasil katanya ke katanya, apalagi kemudian merasa hebat, membentuk dan menguatkan perilaku ego nafsunya, arogansi, maka ini disebut sebagai orang yang dolim, seperti mengenal, seperti paham, sepertinya mengerti, namun sesungguhnya sama sekali tidak mengerti, tidak mengenal. Berbicara dan menulis perihal garam, namun tidak mengenal garam. Berbicara Tuhan, namun tidak mengenal Tuhan. Ini celaka dan mencelakakan, meraba-raba buta dan membutakan, di dalam gelap menggelapkan, bahkan bisa sesat dan menyesatkan. Apalagi membentuk pribadi kaku beku, keras kepala akibat fanatik dan kultus, baik penyembahan bagi ego dirinya sendiri ataupun pemberhalaan bagi dan terhadap orang lain. Namun orang yang mengenal garam kemudian berbangga-bangga sampai pada kualitas sombong dan arogan, suka merendahkan, melecehkan, dan menyesat-sesatkan orang lain, baik mereka yang dalam kedoliman dan kehodoban, mereka yang di dalam topeng-topeng kepalsuan, kepura-puraan, berperilaku sombong, arogan, culas, fanatik, dan kultus tak resik kepala, dan pemberhalaan lainnya, mereka yang berbangga-bangga pada penyembahan dan pemberhalaan retorika formalitas, maka ini sangat diwanci tenggelam dan runtuh, hancur, luluh lantang. Maka miliki cinta kasih tanpa syarat dalam ketulusan dan kejujuran serta berdimensi kebenaran, maka kendali kehidupan ada dalam diri sendiri. Merekalah yang tidak bisa dikendalikan oleh material dunia, merekalah yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain dan tidak bisa dikendalikan oleh sesuatu yang dari luar diri. Inilah yang paling ditakuti oleh sang penguasa, pemilik berhala-berhala ego keakuan, saat tidak bisa dikontrol dan dikendalikan. Bagi para penyembah dan pemberhala ego adalah kiamat. Eksistensi mereka sangat tergantung dari pengakuan dan validasi serta sorak-sorai, hore, dan tepuk tangan dari manusia yang lain. Maka terbukalah, lapang dadalah, nyegoro, jauhkan dari perilaku fanatik, kultus, dan keras kepala. Semoga dalam ridha Allah, ampunannya, dan maghfirahnya.